Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adi Pramana dengan NIM channel D024036. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yaitu mengenai materi PPh pasal 21 final dan pasal 26 bagi subjek pajak luar negeri SPLM. Latar belakang. Maka Makalah ini menjelaskan bahwa perkembangan ekonomi global menyebabkan transaksi lintas negara seperti pembayaran royalti, jasa, dan investasi untuk mencegah penghindaran pajak dan memastikan keadilan. Indonesia menetapkan dua sistem. Satu, PPh pasal 21 untuk penghasilan pegawai dan orang pribadi dalam negeri. Dua, PPh pasal 26 untuk penghasilan yang diterima oleh subjek pajak luar negeri atau SPLN. Selain itu, beberapa penghasilan seperti pasangan pasangan maaf, pesangon dan manfaat pensiun dikenai PPh 21 final. Artinya pajak yang dipotong bersifat final dan tidak perlu dilaporkan kembali. Pendahuluan. PPh pasal 21 final merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan tertentu diterima orang pribadi dalam negeri, seperti pasangan, pesangon, tunjangan hari tua, atau manfaat pensiun yang diwariskan sekaligus. PPh pasal 26 dikenakan kepada SPLN atas penghasilan dari Indonesia seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan jasa. Tarif umum 20% dari bruto, bisa lebih rendah jika ada perjanjian penghindaran pajak berganda P3B. Dasar hukum, Undang-Undang PPh pasal 21 PMK nomor 168 2023 per 43 PJ 2011 dan per 25 PJ 2018. Subjek SPLN. SPLN adalah individu atau badan yang tidak memenuhi syarat sebagai subjek pajak dalam negeri, yaitu satu, tidak tinggal di Indonesia atau berada lebih kurang 183 hari di dalam waktu 12 bulan. Dua, tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia. Tiga, tidak memiliki bentuk usaha tetap BUT. SPLN hanya dikenai pajak atas penghasilan dari sumber Indonesia. Prinsip source based taxation. Mekanisme pemungutan. PPh pasal 21 final, pemotongan dilakukan oleh pemberi kerja saat pembayaran setor kepada kas negara dan dilaporkan dalam SPT masa. PPh 26 dipotong oleh pihak Indonesia yang membayar kepada SPLN. Langkahnya meliputi: satu, menentukan status SPLN, dua, memberikan P3B dan surat keterangan domisili atau SKD, tiga, memotong pajak sesuai tarif 20% atau tarif P3B. Selanjutnya itu menyetor ke kas negara dan melaporkan dalam SPT masa PPh 23 per 26. Selanjutnya, jika SPLN memiliki BUT, maka penghasilannya dikenai PPh 25 atau 29 seperti WPDN. Selanjutnya, perbedaan SPLN dan SPDN. Wajib pajak dalam negeri, WPDN, dikenai tarif progresif, memiliki hak pengurangan, PTKP biaya jabatan, dan dapat mengkreditkan pajak. Subjek pajak luar negeri, SPLN, dikenai pajak atas penghasilan dari Indonesia saja. Tarif flat 20% bruto, bersifat final, tanpa hak kredit atau PTKP. Jika kemudian menetap di Indonesia lebih dari 183 hari, statusnya berubah menjadi WPDN dan dapat mengkreditkan pajak sebelumnya. Tarif PPh 21 final, tarif berlapis 0% sampai 25% untuk pesangon,
pensiun, dan tunjangan hari hari tua. PPh 26, tarif umum 20% dari bruto atau tarif lebih rendah menurut P3B. Dividen ke Singapura 10%, royalti ke Jepang 15%, bunga ke Korea Selatan 10%. Penghasilan lebih kurang 10 juta rupiah dapat dikecualikan PMK 82/2019. Kasus 1, PPh 21 final, Pesangon. Pesangon 450 juta sama dengan PPh 21 final, sama dengan 50 juta, tarif 0 sampai 15%. Kasus 2, PPh 26 dengan P3B di Jepang. Royalti 500 juta rupiah dikali 15% sama dengan 75 juta. Kasus 3, PPh 26 tanpa P3B, Kanada. Imbalan jasa 300 juta kali 20%. Dapat hasilnya 60 juta. Kesimpulan, PPh pasal 21 final dan PPh pasal 26 adalah dua mekanisme penting dalam sistem perpajakan di Indonesia. PPh 21 final berlaku untuk penghasilan tertentu orang pribadi dalam negeri, pesangon atau pensiun. PPh dikenakan kepada SPLN atas penghasilan dari Indonesia dengan tarif 20% atau sesuai P3B. Keduanya membantu pemerintah menjaga keadilan dan kepatuhan pajak lintas negara. Pemotongan dan pelaporan harus dilakukan secara benar oleh pihak pemberi penghasilan agar tidak terjadi pelanggaran pajak. Sekian dari presentasi saya hari ini. Kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.